Pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, kalau Anda lihat di belakang saya ini adalah sebuah ballroom yang sudah dipenuhi warga Bantul, Yogyakarta yang tidak biasa. Kenapa saya bilang tidak biasa? Karena mereka adalah orang-orang yang turut serta mendukung industri kreatif di Indonesia dan mendukung pergerakan ekonomi kita. Nah, untuk membahas lebih lanjut sebenarnya ini acara apa dan untuk apa mereka kesini, yang pastinya erat kaitannya dengan usaha kecil menengah yang mereka jalani selama ini. Dan saya tidak sendiri, saya tentunya bersama dengan wakil rakyat kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Pak Damba, aktivis. Assalamualaikum, Pak kabar Pak Damba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Ya. Dan di belakang kita ini Bapak sudah di tengah-tengah mereka nih, warga Bantul yang saya sebutkan tadi. Mereka bersemangat untuk melakukan sertifikasi HKI. Betul. Boleh cerita dulu mereka ini siapa sih, Pak Damba? Baik, Mbak Dewi. Jadi ini teman-teman yang di belakang kita ini sebenarnya adalah mereka awalnya dari usaha kecil menengah, UMKM, yang memang sudah punya NB nomor induk berusaha. Kemudian sekarang mereka sedang mendaftarkan merek atau usaha mereka untuk dipatenkan. Jadi itu yang dinamakan, kemudian dengan nama kita kemudian memfasilitasi dengan nama fasilitasi sertifikasi HKI. Yang itu memang kita sudah adakan selama berapa tahun, kurang lebih 3 tahun. Jadi setiap setahun sekali kita adakan dan mengundang bahkan memverifikasi UKM-UKM yang ada di Kabupaten Bantul terutama. Karena tidak hanya kita sekedar fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, tetapi juga dengan HKI juga. Jadi produk mereka insya Allah itu akan aman dan juga insya Allah tidak akan bermasalah nanti di kemudian hari. Begitu Mbak Dewi. Total ada berapa nih hari ini yang join, Pak Damba? Jadi di kami itu, yang ini kan kerjasama dengan Dinas DKUKM PP Kabupaten Bantul. Nah, per hari ini itu pendaftaran itu sampai 530 sekian. Cuman kita seleksi dulu, untuk tahun ini kita ambil sekitar 130. Bahkan 130 sampai 140 yang kemudian nanti per tahun kita akan adakan lagi. Jadi 500 ini dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin kita ambil 150, yang sekarang kita ambil 130. Jadi kok sepertinya tiap tahun itu nambah. Jadi ini yang kemudian kita coba memfasilitasi beberapa kepentingan UKM yang ada di Kabupaten Bantul, Mbak Dewi. Oke, jadi kalau setiap tahun trennya selalu bertambah nih jumlahnya, berarti ini sebuah pertanda yang baik ya. Tidak hanya ternyata warga masyarakat Bantul ini semakin berkreativitas begitu kan, betul. Semakin berinovasi, semakin sadar akan pentingnya menggerakkan ekonomi. Mereka juga semakin sadar untuk mendaftarkan label untuk produk-produk yang mereka produksi, begitu ya. Apa saja sih Pak rata-rata ini produksi yang mereka jalankan gitu? Jadi jenis usaha mereka ini bermacam-macam. Yang jelas ada makanan minuman, kemudian kerajinan tangan, dan sebagainya. Bahkan yang tahun kemarin itu ada 5 jenis usaha yang kemudian kita HKI kan. Jadi kemudian untuk yang tahun ini kalau tidak salah ada sekitar 4 sampai 5 merek yang hak dagangnya yang kemudian kita patenkan juga. Nah, jadi kalau menurut saya kenapa kemudian antusiasme UKM yang ada di Kabupaten Bantul ini dari 98.000 UKM yang ada di Kabupaten Bantul ini yang mungkin mempunyai hakinya itu kurang lebih sekitar baru 400-an. Jadi masih sedikit ya? Masih kecil. Masih kecil ya? Ini PR-nya masih banyak berarti? Jadi ini maka dari itu saya secara pribadi konsentrasinya di UMKM. Ya. Jadi baik itu kebutuhan mulai dari sertifikasi halal, kebutuhan dari PIRT, kebutuhan dari merek dagang, kebutuhan dari HKI, dan lain sebagainya. Itu kita support betul. Per hari ini, bahkan per tahun ini, itu kita sudah hampir kurang lebih 1.500 UKM yang kita fasilitasi dari berbagai macam bentuk.
fasilitas yang kita kasih kepada mereka. Artinya apa? Ini bentuk salah satu kepedulian kita, pemerintah Kabupaten Bantul terhadap masyarakat Kabupaten Bantul agar begini, apa namanya, perkembangan sekarang kita kan sudah mulai ini ya, mulai masuk pasar bebas, kemudian sudah banyak mereka belanja di apa namanya itu e-commerce. Ya, e-commerce ya, yang itu mungkin jauh lebih murah dan saya kurang tahu apakah haknya itu patennya itu memang benar-benar resmi apa belum. Nah, ini kemudian mengancam kalau kita tidak kemudian mengikuti apa namanya era-era yang sekarang, maka kemudian ini akan bisa jadi lewat. Gitu. Ya. Kalau tadi dibilang sebetulnya jumlah yang mendapatkan sertifikasi HAKI ini masih sedikit dibandingkan total yang ada di Kabupaten Bantul. Apa sih sebetulnya pentingnya untuk bisa sertifikasi HKI ini? Untuk mereka-mereka yang mungkin belum melakukan ini agar kemudian tersadar, oh ya betapa pentingnya itu memproses ini gitu. Ya, bisa dikatakan pentingnya atau bagaimana ya? Menurut saya, bahkan menurut mereka ini sangat penting. Ya. Jadi contoh, ada usaha emping melinjo, ya. Emping melinjo dengan bahasanya adalah rasa durian begitu ya. Ini berbeda ya. Ini anggap contoh saja. Yang kemudian dipasarkan di manapun itu laku besar. Yeah. Tapi belum punya badan hukumnya. Kira-kira saya ngicipi rasanya begitu, kemudian saya buat hal yang sama. Kira-kira perasaan panjenengan sebagai apa namanya, pemilik usaha yang awalnya emping rasa durian tadi itu agak sedikit terganggu ya. Terganggu. Itu yang kemudian kita lindungi dengan sertifikasi HKI. Ini yang kemudian kita memberikan pelindungan kepada UMKM agar mereka juga kreativitasnya tidak tidak berhenti sampai di sana, dengan harapan bahwa kedepannya nanti kita bisa memberikan pelayanan kepada UMKM itu lebih banyak lagi. Khususnya juga kepada teman-teman kita yang di belakang kita ini, tidak hanya selesai di sertifikasi HKI saja, tetapi harus di-upgrade, ya, baik izin yang lain sebagainya itu harus di-upgrade agar barang atau produk yang mereka keluarkan itu bisa go public. Bersaing dengan barang-barang yang lain yang ada di Indonesia tentunya. Begitu, Mbak. Tadi syaratnya harus ada NIB dulu ya, Pak ya. Kemudian bisa sampai di sini begitu. Apa Pak syarat-syarat lainnya, Pak? Yang pertama jenis usahanya. Tentu harus jelas ya, Pak ya. Harus jelas dong. Jadi kayak kipas kipas dari bambu ya, contoh. Itu harus ada jenis usahanya. Jenis usahanya apa? Umumnya kipas. Kemudian domisilinya, kemudian syarat yang utama tadi disebutkan oleh Mbak Dewi adalah NIB. Ya. Itu yang paling penting. Kalau belum punya NIB, jangan dulu ke sini kan gitu. Itu harus diselesaikan dulu, baru nanti. Jadi tidak ada yang kemudian susah untuk syarat-syarat yang sudah dari DKUKMPP. Yang kemudian itu disebarkan kepada warga masyarakat khususnya di UMKM. Jadi syaratnya sangat mudah menurut saya. Sangat mudah, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya Pak untuk memproses itu. Simple itu. NIB saja bisa diproses secara online ya Pak ya? Sekarang? Ya, sekarang dengan OSS ya semuanya sudah bisa dihandle melalui handphone. Jadi itu bisa digunakan kalau memang bisa. Jadi walaupun dengan online di handphone juga bisa, kemudian nanti di dinas di KUKMPP juga bisa memberikan peluang untuk melakukan pendaftaran. Oke, dan di acara ini nanti ada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul juga yang turut memfasilitasi ini ya. Kita nanti juga akan berbincang dengan pihak dari mereka, juga tentunya tidak ketinggalan adalah dengan salah satu peserta, karena kita juga mau dengar usaha mereka apa sih yang dijalankan begitu ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetap bersama kami di Anjang Sana Wakil Rakyat.
Bapak Ibu, kalau data di Bantul UMKM itu terus tambah. Tahun 2022 tercatat di kami 86.833. Setelah Covid ya Pak Ibu ya. 2023 naik menjadi 92.825. 2024 ini naik lagi hampir 96.000. Jadi ada kenaikan terus UMKM Bantul, dan ini tentunya membanggakan bagi kita. Semoga penambahan UMKM ini juga bisa menambah kesejahteraan masyarakat Bantul. Semoga ini, amin, doa saya Bapak Ibu terus bertambah, terus punya nanti ada tambah UMKM bukan berarti nambah saingan, bukan, tapi memang kita harus terus meningkat, mengurangi angka-angka pengangguran di Bantul dan meningkatkan BDR di Bantul juga. Bapak Ibu, tentunya dengan perkembangan UKM ini tidak lepas dari semakin pesatnya banyaknya e-commerce platform yang berkembang secara online, ya enggak Bapak Ibu. Online itu juga memang munculnya online langsung, atau dia dulu platformnya offline jadi online. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang berjualan dengan online. Tapi tidak apa-apa, perkembangan ini sehingga para pelaku UMKM ini mau tidak mau juga harus bersertifikat HKI, baiknya punya merek. Tapi merek itu tentunya menjadikan kita kita pegang, apalagi dengan IT nanti gampang diduplikatnya bagi. Nah, sudah ber-IT kan gampang kita harus unik medsos itu. Nah, tentunya Bapak Ibu harapannya dengan adanya nanti sosialisasi ini, bagaimana bersertifikat HKI tadi yang dicatat oleh Bung Bu Elis, Bapak Ibu punya kekuatan. Kalau dia memalsu, menyalahgunakan, saya berdoa Bapak Ibu suka-suka loh, laris, BPO kasih akan palsu, tapi Bapak Ibu punya kekuatan untuk membackup kalau ada apa-apa nanti bisa ya kita memprotes agar itu ya kalau sudah disalahgunakan. Juga dengan tentunya dengan Bapak Ibu punya merek tadi, kadang-kadang orang buka franchise cabang-cabang. Jadi Bapak Ibu harapan seperti itu. Misalnya tahu Pak ini Bantul lagi keripik apa kan yang di pisang di Tasarah itu, tidak cabang-cabang tapi yang punya satu merek itu tidak bebas di mana-mana, ke Jakarta bisa, kemana bisa. Nah itu tentunya yang ini yang harus kita punya. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini nyuwun sewu, fasilitas dari DKUKMPP yang kita memang kerjasama dengan Dinas DKUKMPP yang hari ini kita laksanakan ini kalau tidak salah, nanti mau dikoreksi Bu Tuni, Pak Heri, ini yang kedua kali, ya, sertifikasi HKI. 2 kali atau berapa kali saya lupa, nanti tolong dikoreksi. Nah, saya punya harapan besar nih, ya, kira-kira panjenengan semuanya ini nanti setelah mendapatkan sertifikasi HKI, ini mau lanjut apa mau jalan di tempat? Jangan terus kemudian ada Bu Fenty jangan bilang lanjut loh ya, karena kita akan pantau terus, ya. Pantaunya bagaimana? Ini satu, kita tentu punya data hadir panjenengan yang hadir pada hari ini, kita pantau mulai dari jenengan juga bisa dicek di Dinas DKUKMPP jenis usaha panjenengan atas nama panjenengan itu bisa dicek. Ini kemarin sudah mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian bergeser lagi kita fasilitasi dapat PIRT. Kemudian bergeser lagi dapat merek dagang. Bergeser lagi HKI. Tapi cuma mandek stagnan. Nah ini kan emang Bu. Kira-kira jenengan ngurus sendiri itu, ini yang saya ya, kalau kemudian tidak difasilitasi oleh negara, kalau tidak difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bantul, ini menurut saya agak lumayan mahal. Gini benar. Makanya kemudian
Fenty ini luar biasa Pak dan Mbak. Mau minta tolong masih ada di sela-sela panjenengan dengan kesibukan jenengan dan di akhir jabatan jenengan kira-kira bisa membantu teman-teman UKM. Insya Allah bisa Bu. Karena kami selalu komitmen terhadap teman-teman UKM yang ada di Kabupaten Bantul. Desain itu adalah covernya ini keseluruhannya. Satu produk dengan produk yang lainnya akan berbeda. Produk gelas desainnya akan seperti ini, desain industrinya. Kenapa sih masuk desain? Daftar desain? Ya, kalau sudah masuk di dalam perusahaan yang cakupannya besar, partai besar, itu bisa masuk ke, apalagi desain, masuk ke desain industri. Dengan botol yang air ini, beda sekali desain industri. Antar produk pun satu HP dengan merek yang lainnya akan menjadi berbeda. Setiap barang mempunyai desain industri masing-masing. Kalau dalam jumlah banyak, baru dimasukkan ke desain industri. Karena sudah masuk ke kancah industrial. Kemudian, hak cipta itu apa saja yang masuk hak cipta? Ada buku, ada syair, ada musik, ada film, ada software, bisa masuk hak cipta. Perangkat lunaknya masuk cipta. Kemudian, nah merek itu tadi, merek setiap produk berbeda-beda. Sarinem, Paijo, Paino, Sukirno, berbeda-beda. Saya mereknya ini, Bapak mereknya Rifki, Ibu mereknya Rahayu. Semua punya dan karakternya masing-masing. Kita akan bicara berikutnya. Tadi, merek adalah kenapa saya dengan Elis, kenapa namanya Elis, kenapa mereknya Rifki. Ada pengharapan di dalam satu produk itu. Si emak mungkin pas melahirkan mungkin sudah menggambar-gambar. Anaknya mau nek lanang mau seperti apa, harapan-harapannya sudah digambar. Sebagai pembeda, Rifki yang duduk di depan saya dengan Rifki yang ada di penjaga di sana berbeda karakternya, sifatnya. Sebagai pembeda dari produk yang lain. Demikian dari kami, terima kasih. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana sertifikasi HKI dilakukan. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Ibu Fenty Yusdayati, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Apa kabar Bu Fenty? Baik. Ada juga Mbak Syakila di sana, salah satu pelaku usaha ya. Apa kabar Mbak Syakila? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Fenty, tadi kita sudah mendengar beberapa poin yang Ibu sudah jelaskan ke 130 peserta, betul ya Bu ya. Tapi boleh nggak disampaikan lagi nih ke masyarakat, khususnya untuk mereka yang belum sampai pada tahap ini, sertifikasi HKI. Apa sih Bu sebetulnya pentingnya untuk melakukan ini? Ya, gini Mbak, dengan adanya UMKM di Bantul yang tercatat setiap tahun semakin bertambah. Kalau saya lihat data tahun 2023 ada 92.000, 2024-nya 96.000 sekian UMKM Bantul. Itu pelan-pelan setelah mereka mendapat NIP untuk berusaha tadi, kita ajak mereka terdaftar, punya sertifikat di HKI. Nah, itu bertahap, memang sudah ada yang mandiri, ini yang non mandiri yang kita bimbing, kita bina, kita sosialisasi sehingga mereka mendapatkan sertifikat itu. Ada sertifikat nanti berkaitan dengan halal juga ada. Sekarang HKI ini berkaitan dengan nanti merek dagang. Jadi merek dagang, tulisan, gambar, warna itu akan kita jual mereka. Dengan adanya sertifikat ini tentunya ada keuntungannya. Jadi UMKM itu dia
sekarang kan zaman online buat Mbak Dewi. Betul. Online. Nah, mereka juga bisa menjual online, bisa pemasaran ke luar Bantul, luar DIY, bahkan luar negeri. Ya. Dengan tentunya dijaga tadi bersertifikat hak paten dia dijaga. Jadi ada hak itu ada hak paten, hak dagang, nanti hak desain, hak macam-macam. Indikasi geografis juga ada 7 muatan di sana yang dirangkum menjadi HKI itu. Keuntungannya itu mereka bisa menjual ke luar negeri, bisa lewat online dan bisa dijaga tadi hak patennya tadi. Iya, Kira-kira. menjadi paten miliknya sendiri Bangga, begitu ya. iya. Mbak Syakila, jenis usahanya apa yang sudah dilakukan selama ini? Saya jenis usahanya bumbu sama saya juga jual. Kalau saya usaha pribadi saya kue sih. Kue? Kering. Oke, dan bumbu-bumbu masakan jadi Iya, gitu bumbu ya? masakan jadi. Ada Sudah berapa lama? Bumbunya udah 15 tahun. 15 tahun. Iya. Wah, ini rasanya sudah tidak bisa diragukan lagi harusnya ya. Apa saja sih bumbu-bumbunya yang dijual? Salah satunya itu ada rempah, rempah serbaguna dan itu best seller ya. Itu juga alhamdulillah udah sampai ke luar negeri juga. Oke. Sekarang juga udah seluruh Indonesia bumbunya. Bumbunya tuh ini kok gimana ya, dia tuh kayak rasanya itu Padang banget. Berarti asli Padang ya? Iya, iya. Memang sudah aslinya begitu ya. Dan selama ini dijual online pasti ya. Jadi sangat-sangat memanfaatkan teknologi sekarang ini. Sekarang dengan adanya sertifikasi HAI, apa nih yang dirasakan? Ada kepuasan tersendiri akhirnya Iya. mencapai titik ini? Karena bisa sampai ke titik ini usaha sekarang itu kan nggak gampang ya. Iya. Terus banyak banget yang menduplikat dan mengatasnamakan produk saya kayak Iya. gitu. Jadi kayaknya ikut kayak gini tuh Itu sempat terjadi itu seperti itu? Setiap tahun tuh sering banget kayak gitu. Jadi mengatasnamakan produk saya terus padahal itu bukan punya kita. Padahal bukan. Dan itu menjatuhkan harga banget. Iya. Jadi sekarang sudah memiliki hak paten. Prosesnya sampai di titik ini, kemarin sudah harus mendaftarkan NIB dulu kan ya? Setelah itu apa? Habis itu halal, habis itu PIRT ya Bu ya? Ya PIRT ya baru sekarang lagi. Nggak ribet sama sekali ya mengurus itu? Dipermudah banget kok. Dipermudah. Oke, boleh Bu dikasih lagi kisi-kisinya untuk mereka yang belum sempat melakukan, ditegaskan lagi apa-apa saja urutan yang harus dilakukan Bu. Ya, yang jelas para UMKM Bantul yang baru berdiri itu, monggo ajukan NIB dulu. Ya. Passwordnya tuh NIB, NIB dulu, kemudian banyak syarat-syarat. Nanti kita selalu didampingi dari Kumham bantu Kumham itu untuk pembimbingan supaya mendapatkan sertifikat ini. Memang kalau itu makanan ada halal juga harus ada makan itu. Nanti ada PRT Bu. Jadi NIB, PRT baru nanti halal dan sebagainya. Itu ada proses-proses yang ditempuh sehingga nanti yang jelas mereka punya logo juga kan, logo tulisan yang paten. Saya minta warna yang menarik biar mudah diingat orang karena suatu yang menarik, yang mudah diingat itu nanti untuk promosi gampang. Promosi gampang dan itu kita bimbing sampai mereka jadi nanti. Jadi jangan khawatir, masyarakat Bantul begitu sejak UMKM terus berkarya, berinovasi, nanti kita siapkan nanti HKI-nya tadi. Jadi stepnya gampang, nanti kalau apa-apa kita bisa koordinasikan, kita rembukan ke Dinas KUKMP, kami akan selalu kerjasama dengan Kumham DIY. Dan setiap tahun selalu ada ya? Ada, dan ini sudah 1.000 lebih Ibu Dewi melaksanakan kegiatan ini dan kami usahakan tiap tahun ada Ibu nanti yang sukses seperti Mbak Syakila yang luar biasa mendongkrak gitu kan, menyerap tenaga kerja juga banyak yang kami harapkan itu. Merek usahanya apa Mbak Syakila? Mereknya Rumah Minang dan La Celeste. Oke, nah terus sekarang sudah mempekerjakan berapa banyak orang nih? Kalau yang Rumah Minang udah ada sekitar 12. Kalau yang La Celeste baru berdua sih. Baru berdua, mudah-mudahan semakin tambah banyak dan sukses lagi ya gitu. Nah, sekarang dukungan apa sih Mbak Syakila kira-kira yang ada dalam bayangan Mbak Syakila yang dibutuhkan dari pihak pemerintah? Sekarang sudah sampai di tahap sertifikasi HKI, ke depan apa lagi dukungannya? Ke depan, modal mungkin ya. Siap orang modal. Karena ya nggak jauh dari itu kan. Oke. Dan bersyukur sih, maksudnya kayak semua sertifikasi itu dipermudah banget dan udah cukup terpenuhi banyak banget kayaknya syarat-syaratnya ya untuk bisa sampai ke impor-impor kayak gitu juga. Boleh tahu biayanya Bu untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya?
Kalau untuk biayanya, kalau mandiri akan mahal. Jadi ini sangat dibantu oleh kelola pemerintah, kan mudah, cepat, tidak banyak, itu cuma pendaftaran sebagainya. Oke, kalau tadi menurut cerita Mbak Syakila kan pernah juga mengalami kejadian yang nggak enak begitu ya, karena ditiru, dijiplak. Kalau dari Bu Fenty, apa nih kira-kira yang ingin disampaikan ke masyarakat agar hal seperti ini juga tidak terjadi? Karena kita juga tidak bisa 100% menyalahkan mereka yang menjiplak, dari kita juga harus ada kesadaran diri dong ya Bu ya, untuk mempatenkan hasil karya kita. Jadi memang sekarang apalagi di dunia maya Bu Dewi, jadi banyak sekali duplikat apapun, dicuplik, direkayasa. Jadi dengan adanya HKI ini tentunya mereka dilindungi, dilindungi, dan itu bisa untuk kalaupun mereka akan mengkomplain punya dasarnya gitu kan. Ini punya saya loh kok ditiru, diduplikat dan sebagainya, punya kekuatan yang hukum yang kuat sehingga banyak yang bantu untuk backup gitu. Tapi kalau dia tidak punya, tentunya akan gampang ditiru dan diakui oleh orang lain. Gitu. Oke. Dari Mbak Syakila, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman pelaku usaha juga yang mungkin belum mendaftarkan ya sertifikasi HKI, juga mereka-mereka yang mungkin sempat bikin sebel nih Mbak, boleh disampaikan, silakan. Jadi ya, bagi yang pemula, ya baru merintis usaha kayak aku ini, dan orang tua aku ini, pokoknya dilengkapin lah semua sertifikasinya, itu ternyata penting banget. Apalagi kalau kita sampai butuh untuk kur ya, itu ternyata juga harus lengkap banget gitu. Sebenarnya itu harus jelas, karena kalau enggak bakal dipersulit semuanya. Dan bagi yang suka jiplak atau yang meniru, hukum tabur tua itu ada kan. Ya, jadi kayak mungkin saat ini dia belum ada hasilnya, dia kayak gitu ya. Semoga jangan diulang lagi deh. Oke. Iya, baik. Sukses terus ya Mbak Syakila dengan usahanya. Semoga semakin lancar, semakin laris, semakin besar, semakin banyak mempekerjakan masyarakat gitu. Terima kasih juga Bu Fenty sudah memberikan pengarahan dan juga penjelasan kepada masyarakat. Terima kasih waktunya, dan ini juga menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.